Warga sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, tetapi Bayu menganggapnya hanya hembusan angin. Saat mereka sedang asik bermain, Wulan merasa ada yang aneh. Angin dingin tiba-tiba masuk, meskipun semua jendela sudah tertutup. Desa Kedung Jati, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat di Jawa Tengah, menyimpan banyak cerita mistis. Salah satu yang paling ditakuti oleh penduduknya adalah legenda Lampor, rombongan arwah penjemput maut yang konon datang pada malam tertentu membawa peti mati terbang. Mereka percaya, siapapun yang mendengar deru angin kencang di malam hari, disertai suara tangisan melengking, akan menjadi korban Lampor. Di tengah desa, tinggal seorang pemuda bernama Bayu. Ia terkenal pemberani, bahkan sering dianggap angkuh karena tidak mempercayai hal-hal gaib. Ketika warga desa berbicara tentang Lampor, Bayu hanya tertawa. Cerita kuno, tidak ada yang namanya hantu membawa peti mati. Itu cuman dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil, katanya dengan nada meremehkan. Namun, malam itu, Bayu harus menelan ucapannya. Hari mulai gelap ketika Bayu dan 3 temannya, Raka, Sari, dan Wulan, memutuskan untuk bermain kartu di rumah kosong di ujung desa. Rumah itu dikenal angker karena sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Warga sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, tetapi Bayu menganggapnya hanya hembusan angin. Saat mereka sedang asik bermain, Wulan merasa ada yang aneh. Angin dingin tiba-tiba masuk, meskipun semua jendela sudah tertutup. "Kalian dengar itu?" tanya Wulan, memandang ke arah jendela. Raka berhenti bermain. "Dengar apa?" "Suaranya seperti angin kencang, tapi aneh," jawab Wulan sambil menggigit bibirnya, merasa tidak nyaman. Bayu tertawa kecil. "Jangan paranoid, itu cuma angin biasa. Fokus ke permainan." Namun, saat ia berkata demikian, suara angin itu semakin jelas. Wush, wush, wush. Tidak seperti suara angin biasa. Ada nada yang menyeramkan, seolah membawa sesuatu yang berat. Lampu minyak di ruangan itu berkedip-kedip, membuat bayangan mereka bergerak liar di dinding. Sari tiba-tiba memegang tangan Wulan dengan gemetar. "Bayu, aku rasa kita harus pulang. Ini tidak terasa benar." "Apaan sih? Belum apa-apa sudah takut," balas Bayu sambil berdiri. "Baiklah, kalau kalian pengecut, aku akan keluar untuk membuktikan bahwa ini semua omong kosong." "Jangan Bayu," teriak Raka. "Ini serius. Katanya, kalau suara angin seperti itu terdengar, Lampor sedang berkeliaran." Bayu hanya tersenyum sinis dan melangkah keluar. Saat Bayu keluar, ia langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Suara wush, wush semakin dekat, dan kali ini diiringi suara tangisan panjang yang melengking di kejauhan. Ia memandang ke arah langit dan matanya melebar. Di atas pepohonan, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sebuah peti mati besar melayang, diikuti oleh rombongan bayangan hitam yang bergerak cepat. Sosok-sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh yang samar dengan cahaya merah menyala di tempat mata mereka seharusnya berada. Bayu mundur perlahan, tetapi salah satu sosok itu menoleh ke arahnya. Mata merahnya menatap tajam, seolah menyadari keberadaan Bayu. Bayu merasa tubuhnya kaku. Ia ingin lari, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Sosok itu mendekat dengan cepat, diikuti suara-suara lain yang seperti tertawa, menangis, dan berteriak bersamaan. "Bayu, masuk ke dalam!" Terdengar suara Raka yang panik dari dalam rumah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Bayu berbalik dan berlari masuk. Raka segera menutup pintu dengan keras. "Apa yang kau lihat?" tanya Raka dengan napas terengah-engah. Bayu tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Setelah kejadian itu,
Bayu mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam, ia mendengar suara-suara dari luar rumahnya. Deru angin, tangisan, dan langkah kaki berat. Ia tidak berani keluar, tetapi rasa takut terus menghantuinya. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di dalam peti mati, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam itu. Mereka tertawa sambil menunjuk ke arahnya, seolah-olah menikmati penderitaannya. Ketika Bayu terbangun, ia mendapati tubuhnya basah oleh keringat. Tetapi mimpi itu bukanlah sekadar bunga tidur. Di sudut kamarnya, ia melihat jejak kaki basah yang menuju ke arah jendelanya. Merasa tidak tahan lagi, Bayu memutuskan untuk mencari bantuan dari Mbah Surti, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Mbah Surti dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ketika Bayu menceritakan apa yang ia alami, wajah Mbah Surti berubah tegang. "Kau telah menarik perhatian Lampor," kata Mbah Surti dengan suara bergetar. "Mereka tidak suka dilihat. Sekarang, nyawamu dalam bahaya." "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Bayu dengan putus asa. "Lampor hanya mengambil jiwa yang sudah ditandai. Kau harus melakukan ritual penghapusan tanda. Tetapi, itu berbahaya. Kau harus siap menghadapi mereka." Mbah Surti memberikan Bayu seikat bunga 7 rupa, dupa, dan selembar kain putih yang telah diberi mantra. "Nyalakan dupa ini di malam hari dan letakkan kain ini di depan pintu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah buka pintu." Bayu mengangguk, meskipun hatinya diliputi rasa takut. Pada malam yang telah ditentukan, Bayu melakukan ritual seperti yang diarahkan oleh Mbah Surti. Ia menyalakan dupa dan menutup semua jendela dan pintu. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya. Tengah malam, suara wush, wush kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Diiringi suara tangisan melengking, suara itu semakin mendekat. Bayu menutup telinganya, mencoba untuk tidak mendengarnya. Namun, suara itu tidak berhenti. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. "Bayu, keluarlah." Suara itu tidak menyerupai manusia. Ada nada serak yang menyeramkan, seperti suara dari dunia lain. Bayu memejamkan mata dan berdoa. Namun, suara ketukan itu semakin keras. Tiba-tiba, pintu mulai bergetar, seolah-olah ada yang mencoba mendobraknya. Bayu hampir membuka pintu karena rasa takut yang luar biasa. Tetapi ia teringat kata-kata Mbah Surti, "Apapun yang terjadi, jangan buka pintu." Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Bayu mendengar suara langkah kaki berat di atap rumah, diikuti suara goresan seperti kuku panjang yang menggesek-gesek dinding. Ia merasa seperti sedang dikepung oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, dupa yang ia nyalakan padam, dan kain putih yang diletakkan di depan pintu berubah menjadi hitam. Bayu panik. Ia tahu bahwa perlindungannya mulai melemah. Dalam keputusasaan, Bayu mengambil bunga 7 rupa yang diberikan Mbah Surti dan menaburkannya di sekeliling ruangan. Ia mulai membaca doa-doa yang diingatnya. Meskipun suaranya bergetar, sosok-sosok hitam itu mulai muncul di dalam rumah, mengitari Bayu dengan tatapan mata merah menyala. Salah satu dari mereka membawa peti mati kecil dan menaruhnya di depan Bayu. "Masuklah, waktumu sudah tiba." Bayu memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga sambil meraih kain putih yang sudah berubah hitam. Ia membakar kain itu di atas dupa yang berhasil ia nyalakan kembali. Asap tebal memenuhi ruangan, dan sosok-sosok itu mengeluarkan suara melengking sebelum menghilang. Pagi harinya, Bayu ditemukan oleh warga di depan rumahnya, tergeletak dengan tubuh lemah. Ia tidak bisa berbicara selama beberapa hari. Setelah sembuh, Bayu memutuskan untuk meninggalkan desa dan tinggal di kota. Meski selamat, ia tidak pernah melupakan malam itu.
Setiap kali mendengar suara angin kencang, Bayu merasakan ketakutan yang mendalam. Dan hingga kini, warga desa masih percaya bahwa Lampor akan kembali, mencari jiwa-jiwa yang berani menantang batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Selesai.